Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kan kita mau beribadah nih. Karena masih pagi, pasti masih pada ngantuk kan? Ya udah, kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya,
kasih Tuhan untuk sepanjang malam tadi Engkau telah menjagai, melindungi kami selama kami beristirahat. Tiba saatnya kami akan memulai hari yang baru Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan nafas yang segar, tubuh yang sehat. Semua itu berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Beracaralah bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kira-kira mau duduk apa berdiri? Berdiri dong Kak. Berdiri dong. Tetap bangkit berdiri. Karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di Hati-hatiku. berbuah-berbuah terus ya. Yuk. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di mana? Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya, sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Berbuah lagi ya. Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan hati sebagai hamba. Ku tak mengenal ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga sudah memimpin kami Tuhan, dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadiri setiap hati kami Tuhan. Berkati kakak-kakak kami juga yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ke kakak-kakak kami bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Sehat? Sehat. Masih tetap semangat? Semangat dong, masih tetap semangat untuk dengerin firman Tuhan ya. Tadi Kak Ina lihat semuanya semangat memuji Tuhan. Sekarang Kak Ina juga mau lihat kalian tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yo, semua duduk yang manis, semua siapin telinganya, siapin hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Ina mau memperkenalkan seorang tokoh di Alkitab. Dia ini dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Siapa yang tahu? Namanya siapa? Huruf depannya G nih. G. Terus I. Huruf terakhirnya apa? N. Aduh, apa ya? Apa ya? G, I, D, E, O, N. Dibaca Gideon. Betul. Nama tokohnya adalah Gideon. Gideon ini siapa sih Kak? Kok jarang-jarang dengar nama tokoh Gideon? Nah, Gideon ini adalah seorang bangsa Israel yang berasal dari suku yang paling kecil dan dari kaum yang paling kecil. Namanya suku Manasye. Jadi Israel itu ada suku-sukunya. Ada suku Zebulon, Naftali, Ruben, Yehuda, Lewi, Efraim, Manasye, Asyer, dan ada 12 suku. Dan ini Gideon ini berasal dari suku Manasye. Nah, Gideon ini anak dari Bapak Yoas. Siapa nama bapaknya? Betul. Nama papahnya adalah Yoas. Gideon berasal dari suku Manasye. Dan Tuhan memanggil Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon itu masih muda loh. Masih muda sekali ya. Mau tahu kisahnya? Bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani? Mau tahu kisahnya? Yuk, kalau mau tahu kisahnya, ayo duduk. Kak Ina mau ceritain kisahnya. Gideon ini dipanggil oleh Allah sebagai pahlawan yang gagah berani. Kita lihat dulu kisahnya ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan,
pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Nah, jadi saat itu bangsa Israel dijajah, dikuasai oleh bangsa Midian. Bangsa apa? Midian. Nah, kenapa bangsa Israel sampai ada di tangan bangsa Midian? Karena bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa? Mereka menyembah patung-patung Baal. Aduh, jadi Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Mereka berladang, hasilnya diambil oleh orang Midian. Ternak mereka, lembu, sapi, keledai mereka diambil juga oleh Midian. Jadi bangsa Israel menjadi sangat-sangat miskin. Dan mereka, bangsa Israel ini bersembunyi di goa-goa. Nah, Tuhan mendengar doa orang-orang Israel. Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang kepada Gideon. Waktu itu Gideon sedang bersembunyi. Karena Gideon juga takut sama orang-orang Midian itu. Dia lagi mengirik gandum di tempat anggur, di tempat pemerasan anggur. Gideon lagi sembunyi di situ. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan bilang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Gideonnya bingung, pahlawannya gagah berani, orang gua lagi sembunyi, orang saya lagi sembunyi kok pahlawannya gagah berani. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon saat itu sedang ketakutan. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan mau menyertai Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Meskipun Gideon adalah seorang yang paling muda di kaumnya. Meskipun kaumnya Gideon adalah paling kecil di antara semua kaum Manasye. Nah, tapi Tuhan mau memakai Gideon, Tuhan mau memakai Gideon untuk menjadi pembebas dari bangsa Midian, dari orang-orang Midian. Tapi apa Gideon langsung yakin, percaya diri bahwa Tuhan menyertai Gideon? Tidak ya, tadi di kisahnya Gideon meminta tanda dari Tuhan. Kalau benar ini malaikat yang bilang ini adalah dari Tuhan, tunggu sebentar ya, saya mau membawa makanan. Dan Tuhan melakukan keajaiban dengan memakan habis semua makanan yang dibuat oleh Gideon itu di depan mata Gideon dengan
api. Tapi Gideon masih belum yakin. Gideon masih minta tanda yang kedua. Gini Tuhan, kalau Tuhan benar-benar manggil aku untuk jadi pahlawan memimpin bangsa Israel, aku minta tanda lagi ya Tuhan. Gini nih, aku punya bulu nih, bulu. Aku simpen di luar. Kalau besok pagi bulunya ini basah sama embun, tapi tanah sekelilingnya kering, aku yakin deh itu dari Tuhan. Oke? Nah, bulu dombanya disimpan sama Gideon di depan kemahnya. Besok paginya Gideon bangun dan benar saja bulunya basah, tanah sekelilingnya kering. Dan Gideon memeras bulu domba itu dapat air embun. Tapi Tuhan, sekali lagi ya minta tandanya, kalau bulu dombanya kering, tanahnya basah, aku percaya deh, aku yakin deh setelah ini. Yakin deh, janji ya. Janji Tuhan, janji. Gideon minta tanda lagi. Gideon masih gak yakin kalau Tuhan memakai Gideon untuk menjadi pembebas, pemimpin, untuk membebaskan Israel dari tangan orang Midian. Gideon minta tanda lagi. Kalau bulu dombanya kering dan tanahnya basah, aku yakin deh. Nah, Gideon tidur. Besok paginya waktu bangun, ternyata bulu dombanya kering dan tanahnya basah. Yakinlah Gideon bahwa Tuhanlah yang sudah memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel bebas dari Midian. Nah, gitu kisahnya. Dan Gideon akhirnya bisa membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Kalau kalian mau baca kisahnya, bisa dibaca di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 itu kisah Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Pelajarannya adalah Tuhan mau memakai Gideon sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian, meskipun Gideon itu masih muda. Tuhan mau menyertai Gideon. Nah, Tuhan juga mau menyertai kalian adik-adik di rumah. Meskipun kalian masih muda, meskipun kalian masih kecil, Tuhan mau memakai kalian sebagai alat-alat Tuhan. Alat apa? Alat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Caranya gimana? Caranya kalian bisa membagikan link video firman Tuhan ini kepada teman-teman kalian untuk mengajak teman-teman kalian beribadah bersama-sama. Itu salah satu cara kalian menjalankan firman Tuhan. Kalian menjadi alat-alat Tuhan. Ketika kalian juga berbicara, bertingkah laku di rumah bersama teman-teman kalian, dengan saudara-saudara kalian, itu juga kalian menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kalian. Tuhan menyertai kalian. Tuhan menyertai Gideon dan Tuhan juga menyertai kalian semua di rumah. Jadi kalian jangan takut lagi. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai kalian semua. Seperti Tuhan sudah menyertai Gideon, Tuhan juga akan menyertai kalian semua. Puji Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Buka Alkitabnya. Ada Alkitab? Yang sudah bisa buka Alkitab, kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 12b sebagai ayat hafalan kita minggu ini ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ingat ya, Tuhan selalu menyertai kita semua.
Sekian firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berkenalan dengan seorang tokoh yang bernama Gideon. Tuhan sudah memanggil Gideon dan memakai Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga memakai kami sebagai pahlawan yang gagah berani, sebagai alat-alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami berani seperti Gideon yang sudah Tuhan sertai sebagai pahlawan yang gagah berani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati selalu kami Tuhan dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.